Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya arti menjadi manusia? Apakah itu terletak pada tubuh kita yang rapuh namun penuh keajaiban? Atau pada pikiran kita yang melayang bebas melampaui bintang-bintang, mencari makna di balik segala yang ada? Kini, kita hidup di era yang belum pernah ada sebelumnya, di mana batas antara manusia dan teknologi semakin kabur dan definisi kemanusiaan mulai berubah. Apakah kita menjadi sesuatu yang lebih besar atau kehilangan sesuatu yang paling mendasar? Kita berada di ambang transformasi besar, sesuatu yang disebut banyak orang sebagai era manusia 2.0. Era di mana teknologi tidak lagi menjadi alat, tetapi menjadi bagian dari siapa kita. Namun, perubahan besar ini datang dengan pertanyaan yang mendalam. Siapa kita ketika mesin mulai berpikir seperti kita? Apa yang tersisa dari jiwa kita ketika tubuh menjadi sesuatu yang bisa diubah dan ditingkatkan seperti perangkat keras? Mari kita memulai perjalanan ini, sebuah eksplorasi tentang bagaimana teknologi mengubah definisi kemanusiaan. Sebuah perjalanan untuk memahami apa artinya menjadi manusia di tengah perubahan zaman. Manusia selalu mencari cara untuk melampaui dirinya sendiri. Ini adalah sifat dasar kita, sebuah dorongan yang tidak bisa dibendung. Kita menciptakan alat bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengejar sesuatu yang lebih besar, keabadian, kekuasaan, atau mungkin pemahaman. Di masa lampau, api adalah penemuan yang membebaskan manusia dari gelapnya malam. Namun, api itu juga membakar. Di masa kini, teknologi telah menjadi api baru kita, sebuah kekuatan yang mampu menerangi jalan, tetapi juga berpotensi menghanguskan semuanya. Bayangkan seorang pria purba memahat batu untuk membuat tombak. Dia mungkin tidak menyadari bahwa tombak itu bukan hanya alat, tetapi juga perpanjangan dirinya, hasratnya untuk bertahan hidup, untuk melindungi, dan untuk berburu. Begitu pula dengan teknologi kita hari ini. Smartphone, komputer, bahkan algoritma adalah perpanjangan dari pikiran kita, dari keinginan kita untuk mengetahui dan mengendalikan dunia. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan teknologi modern. Jika dahulu alat hanya memperkuat tubuh, kini teknologi mulai menyentuh wilayah yang jauh lebih dalam, wilayah pikiran, bahkan jiwa. Pernahkah Anda merasa seolah-olah ponsel Anda adalah bagian dari diri Anda? Ketika Anda kehilangannya, ada rasa cemas, hampir seperti kehilangan sesuatu yang hidup. Ini bukan kebetulan. Teknologi telah menjadi begitu terintegrasi dalam kehidupan kita, sehingga batas antara manusia dan mesin mulai memudar. Di balik kemajuan ini, ada sebuah ironi yang mendalam. Teknologi yang kita ciptakan untuk melampaui keterbatasan kita justru mulai mendefinisikan siapa kita. Ketika kita menciptakan sesuatu yang besar, itu mencerminkan kehebatan kita. Tapi, ketika kita terlalu bergantung pada ciptaan kita, apakah itu menunjukkan sisi rapuh kita? Manusia 2.0 bukanlah kisah tentang alat-alat baru, tetapi tentang perubahan mendasar dalam cara kita memandang diri sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana teknologi telah menjadi cermin yang memantulkan pertanyaan terdalam kita. Siapa kita sebenarnya? Dan kemana kita akan pergi? Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan cahaya biru yang dingin. Di depan Anda, sebuah mesin sedang berpikir, bukan sekadar menghitung angka, tetapi benar-benar belajar, memahami pola, bahkan mengambil keputusan yang mungkin lebih cepat dan lebih akurat dari yang bisa Anda bayangkan. Inilah era kecerdasan buatan atau AI yang melampaui konsep alat sederhana. Ia bukan lagi palu yang memukul paku atau roda yang membawa beban.
AI adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks. Sebuah entitas yang bisa berpikir sendiri, meskipun tanpa kesadaran. Namun, mari kita bertanya lebih dalam. Apa sebenarnya yang membedakan pikiran manusia dari mesin ini? Apakah itu kreativitas kita, empati kita, atau mungkin kemampuan kita untuk bermimpi? Di tahun-tahun terakhir, kita melihat kemajuan besar dalam dunia AI. Dari robot yang dapat berbicara dengan manusia hingga algoritma yang mampu melukis, menulis puisi, atau bahkan mendiagnosis penyakit. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah ini hanya tiruan dari kecerdasan manusia atau sesuatu yang sepenuhnya baru? Ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang berteman dengan robot di masa depan. Robot itu tahu semua jawaban atas pertanyaan anak itu, dari matematika hingga sejarah. Tapi ketika anak itu bertanya, apa rasanya mencintai? Robot itu terdiam, karena meskipun teknologi bisa berpikir, ada wilayah tertentu dari pengalaman manusia yang tidak bisa disentuhnya, setidaknya untuk saat ini. Namun, bagaimana jika suatu hari teknologi mampu melangkah lebih jauh? Bagaimana jika AI tidak hanya bisa memahami apa itu cinta, tetapi juga bisa merasakannya? Di titik ini, kita mungkin mulai menghadapi pertanyaan yang lebih mengerikan. Jika mesin bisa mencintai, apa yang membedakannya dari kita? Kita sedang berada di persimpangan yang aneh. Di satu sisi, teknologi ini adalah cerminan dari keinginan kita untuk melampaui keterbatasan. Di sisi lain, ia mungkin menciptakan sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan, saingan kita sendiri. Namun, ada satu pelajaran penting di sini. AI bukanlah entitas asing yang muncul dari kehampaan. Ia adalah hasil dari pikiran manusia, refleksi dari ambisi, kecerdasan, dan juga kelemahan kita. Mungkin, saat kita melihat ke arah AI, kita sebenarnya sedang menatap cermin, melihat versi lain dari diri kita sendiri, sebuah versi yang lebih cepat, lebih kuat, tetapi tanpa jiwa. Sekarang, mari kita berpindah ke tubuh kita sendiri, wadah fisik yang telah membawa kita melalui perjalanan hidup. Dalam setiap denyut nadi, dalam setiap tarikan napas, tubuh kita adalah bukti dari kompleksitas dan keajaiban alam. Namun, di era teknologi ini, tubuh bukan lagi batas terakhir. Prostetik pintar, implan otak, dan augmentasi digital mulai mengubah cara kita memandang tubuh manusia. Kita tidak lagi melihat tubuh sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang bisa diubah, ditingkatkan, bahkan diubah sepenuhnya. Bayangkan seorang atlet yang kehilangan kakinya, tetapi kemudian menerima kaki bionik yang membuatnya berlari lebih cepat daripada manusia manapun. Atau seorang wanita buta yang mendapatkan implan mata yang memungkinkannya melihat dunia dalam warna yang belum pernah dilihat oleh manusia biasa. Namun, di balik keajaiban ini, ada sebuah pertanyaan mendalam. Jika tubuh kita menjadi mesin, apakah kita masih bisa merasakan keindahan yang sederhana? Seorang penyair pernah berkata, kehidupan adalah tentang menghargai detak jantung, bukan hanya kecepatan. Tapi bagaimana jika detak jantung itu berasal dari pompa mekanis? Bisakah teknologi menggantikan perasaan yang datang dari pengalaman hidup yang mentah, tak sempurna, namun penuh makna? Ada juga risiko kehilangan makna dalam kesempurnaan. Jika tubuh kita bisa diperbaiki tanpa batas, apakah kita akan tetap menghargai kehidupan seperti sebelumnya? Mungkin ada keindahan dalam keterbatasan manusia, rasa sakit, kehilangan, dan keterbatasan itulah yang memberi kita rasa syukur dan perspektif yang mendalam tentang kehidupan. Namun, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa teknologi tubuh ini juga membawa harapan. Bagi mereka yang lahir dengan keterbatasan fisik, teknologi ini adalah pintu menuju kehidupan yang lebih penuh. Ini adalah cara bagi mereka untuk merasakan dunia seperti orang lain.
Maka di tengah semua inovasi ini, kita perlu merenungkan, apakah tubuh kita hanya sebuah kendaraan, ataukah ia juga bagian dari jiwa kita? Dan jika tubuh bisa diganti, di mana jiwa itu tinggal? Bayangkan sebuah dunia di mana gravitasi tidak lagi mengikat Anda, di mana ruang dan waktu kehilangan arti, dan di mana Anda bisa menjadi apa saja yang Anda inginkan. Ini adalah dunia maya, tempat teknologi menciptakan realitas alternatif yang seringkali terasa lebih nyata daripada dunia fisik itu sendiri. Dunia maya, yang dimulai dari sekadar ruang bermain dalam game video, kini telah menjadi dimensi baru kehidupan manusia. Metaverse, realitas virtual, augmented reality, semua ini bukan lagi sekadar konsep futuristik. Mereka telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebuah ruang di mana kita bekerja, bersosialisasi, bahkan menciptakan kenangan. Namun, seperti semua inovasi besar, dunia maya membawa pertanyaan mendalam. Apa yang terjadi pada hubungan kita dengan realitas ketika kita semakin terbenam dalam ilusi? Ada sebuah cerita tentang seorang pria bernama Daniel yang merasa hidupnya di dunia nyata begitu membosankan. Setiap hari ia bangun, bekerja di kantor yang sama, dan pulang ke rumah dengan rutinitas yang tak pernah berubah. Tapi di dunia maya, ia adalah seorang pahlawan. Ia memiliki kekuatan, pengikut, dan dunia yang membentang luas untuk dijelajahi. Lama-kelamaan, Daniel mulai menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya daripada di dunia nyata. Teman-temannya di kehidupan nyata menghilang satu persatu, dan keluarganya merasa kehilangan dirinya. Tapi Daniel tidak peduli, karena baginya, dunia maya adalah tempat di mana ia merasa hidup. Namun ada saat-saat ketika ia merasakan kekosongan yang mendalam. Meskipun dunia maya penuh dengan warna dan petualangan, ada sesuatu yang hilang. Ia tidak bisa menyentuh pasir pantai, tidak bisa mencium aroma bunga, dan tidak bisa merasakan hangatnya pelukan seseorang. Cerita ini adalah cerminan dari perjuangan kita di era modern. Dunia maya menawarkan pelarian dari kerasnya realitas, tetapi ia juga bisa menjadi jebakan, membuat kita lupa apa artinya benar-benar hidup. Di dunia maya, identitas kita bisa menjadi apa saja yang kita inginkan. Tapi ketika kita melepas headset atau mematikan layar, siapa kita sebenarnya? Apakah kita masih bisa mengenali diri kita di dunia nyata, atau kita telah kehilangan esensi kemanusiaan kita di balik topeng digital? Jika dunia maya menciptakan dimensi baru, maka hubungan manusia adalah salah satu aspek yang paling terpengaruh. Teknologi yang dirancang untuk menghubungkan kita justru seringkali menciptakan jarak yang tak terlihat. Pikirkan tentang percakapan sederhana. Dahulu, kita duduk bersama, saling menatap mata, dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Tapi kini, berapa banyak dari kita yang berbicara sambil melihat layar? Berapa banyak kata yang hilang maknanya karena disampaikan lewat pesan singkat tanpa emosi? Ada kisah tentang seorang ibu dan anaknya. Sang ibu, Maria, bekerja keras sepanjang hari dan hampir tidak punya waktu untuk berbicara dengan putranya Alex. Namun, untuk menunjukkan kasih sayangnya, ia selalu mengiriminya pesan singkat, "Jaga dirimu," atau "makan yang cukup." Alex membaca pesan itu setiap hari, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Kata-kata itu hanyalah teks di layar, tidak ada nada suara, tidak ada pelukan hangat, dan tidak ada tatapan yang penuh cinta. Suatu hari, Alex berkata kepada ibunya, "Bu, aku tahu ibu peduli padaku, tapi aku rindu mendengar suara ibu. Aku rindu berbicara seperti dulu." Cerita ini adalah cerminan dari tantangan yang kita hadapi di era digital. Teknologi membuat segalanya lebih cepat dan lebih mudah, tetapi kadang-kadang ia juga membuat kita lupa akan keajaiban interaksi manusia yang sederhana. Namun,
bukan berarti teknologi selalu buruk untuk hubungan manusia. Di sisi lain, teknologi juga memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang yang berada di ujung dunia. Seorang ayah yang bekerja di luar negeri bisa melihat senyum anaknya melalui panggilan video. Seorang sahabat yang terpisah oleh jarak bisa berbagi cerita setiap malam melalui pesan suara. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggunakan teknologi ini? Apakah kita membiarkannya menggantikan keintiman manusia, atau kita menggunakannya sebagai jembatan untuk memperkuat hubungan kita? Hubungan manusia adalah inti dari kemanusiaan kita. Namun, di era digital ini, kita harus belajar untuk menjaga keseimbangan. Karena jika kita kehilangan koneksi sejati dengan sesama, maka teknologi, betapapun canggihnya, tidak akan pernah bisa menggantikannya. Jika tubuh kita bisa diubah dan dunia kita bisa diduplikasi ke dalam dimensi maya, maka pertanyaan berikutnya adalah tentang jiwa kita. Apa yang terjadi pada esensi terdalam kita, pada rasa kemanusiaan yang tidak terlihat namun selalu terasa? Sejak zaman kuno, manusia telah mencari jawaban atas pertanyaan tentang jiwa. Filsuf Yunani seperti Plato berbicara tentang jiwa sebagai inti keberadaan manusia, sebuah entitas yang melampaui tubuh fisik. Di sisi lain, tradisi spiritual di berbagai budaya melihat jiwa sebagai percikan ilahi, sesuatu yang abadi dan tidak bisa diubah oleh dunia material. Namun, kini kita berada di era di mana teknologi mencoba mendefinisikan ulang apa yang selama ini kita anggap sakral. Dalam perkembangan neuroteknologi, ada upaya untuk memahami dan bahkan memanipulasi pikiran manusia. Ada cerita nyata tentang seorang pria bernama Nathan yang kehilangan ingatannya karena kecelakaan. Melalui teknologi implan otak, para ilmuwan mencoba mengembalikan kenangan-kenangannya. Mereka berhasil, tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka kembalikan, perasaan yang terhubung dengan kenangan itu. Nathan ingat bahwa ia pernah jatuh cinta, tetapi ia tidak bisa merasakan cinta itu lagi. Ia mengingat saat-saat bahagia bersama keluarganya, tetapi kenangan itu terasa hampa, seperti menonton film tentang hidup orang lain. Ini adalah pertanyaan besar yang muncul di era teknologi. Bisakah kita memisahkan jiwa dari emosi, dari pengalaman, dan dari hal-hal yang membuat kita merasa hidup? Apakah jiwa adalah sekadar pola pikir yang bisa diprogram, atau ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh teknologi? Disinilah paradoksnya. Teknologi memberi kita kemampuan untuk memahami otak manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, ia mengingatkan kita bahwa ada aspek-aspek dari diri kita yang tidak bisa diukur atau direplikasi. Jiwa adalah misteri yang melampaui algoritma. Namun, di tengah kemajuan ini, kita sering lupa bertanya, mengapa kita ingin memahami jiwa manusia? Apakah tujuannya adalah untuk melestarikan kemanusiaan kita, atau untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang bahkan melampaui manusia itu sendiri? Di titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang paling mendasar. Apa makna keberadaan kita di dunia yang semakin dipenuhi oleh teknologi? Apakah teknologi membantu kita menemukan makna, atau justru mengalihkan kita dari pencarian itu? Mari kita melihat kembali ke sejarah. Ketika manusia pertama kali menciptakan api, itu bukan hanya tentang menghasilkan panas atau memasak makanan. Api adalah simbol dari kontrol kita atas alam, sebuah langkah pertama dalam perjalanan panjang kita untuk memahami dan menguasai dunia. Namun, dengan setiap langkah maju, kita juga membawa pertanyaan baru. Ketika kita menciptakan mesin, apakah itu membuat kita lebih bebas atau lebih terikat? Ketika kita menciptakan internet, apakah itu membawa kita lebih dekat atau lebih jauh dari satu sama lain? Ada sebuah kisah sederhana
namun mendalam dari seorang lelaki tua yang tinggal di desa terpencil. Ketika internet akhirnya mencapai desanya, semua orang bersemangat untuk menggunakannya. Mereka menghabiskan waktu mereka menjelajahi dunia maya, berbicara dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Namun, lelaki tua itu memilih untuk tidak menggunakan internet. Ketika ditanya mengapa, ia berkata, "Aku tidak membutuhkan internet untuk merasa terhubung. Ketika aku berbicara dengan burung-burung di pagi hari, ketika aku menanam biji di tanah, aku merasa terhubung dengan seluruh alam semesta." Pernyataan itu membawa kita kembali pada inti dari pencarian makna. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Ia bisa membantu kita menemukan jawaban, tetapi ia tidak bisa memberi kita pertanyaan yang benar. Di era ini, kita seringkali terjebak dalam kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, sampai-sampai kita lupa untuk berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya kita cari? Makna bukanlah sesuatu yang bisa kita temukan di layar atau di dalam chip komputer. Makna adalah sesuatu yang muncul dari pengalaman hidup, dari hubungan kita dengan orang lain, dan dari perjalanan kita untuk memahami diri sendiri. Mungkin teknologi yang paling maju sekalipun tidak bisa memberikan makna, tetapi ia bisa membantu kita menciptakan ruang untuk bertanya, untuk merenung, dan untuk menemukan makna itu sendiri. Namun, pertanyaannya tetap, akankah kita menggunakan teknologi sebagai alat untuk tumbuh, atau kita akan membiarkannya menggantikan pencarian spiritual kita? Di ambang transisi besar ini, kita dihadapkan pada pertanyaan mendalam, apakah kita benar-benar berevolusi menuju versi yang lebih baik dari diri kita? Ataukah teknologi hanya mengaburkan apa yang sebenarnya berarti menjadi manusia? Mari kita bayangkan, manusia 2.0, sosok yang tidak lagi terikat pada keterbatasan biologis. Tubuhnya mungkin diperkuat dengan nanoteknologi, pikirannya diperluas dengan kecerdasan buatan, dan kehidupannya berlangsung dalam simbiosis sempurna antara dunia nyata dan digital. Namun, pertanyaan besar yang menggantung adalah, jika kita terus memperbaiki diri secara teknologi, apa yang akan terjadi pada esensi kemanusiaan kita? Di era ini, muncul istilah transhumanisme, sebuah filosofi yang percaya bahwa manusia dapat melampaui batasan biologisnya melalui teknologi. Para pendukungnya memimpikan dunia di mana penyakit dapat dihilangkan, usia tua dapat ditunda, dan bahkan kematian dapat ditaklukkan. Namun ada juga yang meragukan visi ini. Bagi mereka, manusia 2.0 bukanlah kemajuan, melainkan distorsi. Mereka bertanya, apakah kita benar-benar ingin hidup selamanya, atau justru makna hidup muncul dari keterbatasan kita, dari kenyataan bahwa waktu kita di dunia ini terbatas? Ada sebuah kisah yang bisa menjadi refleksi bagi kita. Di sebuah kota futuristik, seorang wanita bernama Elara memiliki segalanya. Tubuh yang sempurna, pikiran yang terhubung ke jaringan global, dan kemampuan untuk hidup ratusan tahun. Namun, meski teknologi telah memberinya segalanya, ia merasa ada yang hilang. Elara merindukan sesuatu yang sederhana, sebuah percakapan tanpa layar, pelukan yang tidak berasal dari robot, dan kebahagiaan kecil dari hal-hal yang tidak sempurna. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini, kemajuan, efisiensi, dan kesempurnaan, benar-benar sepadan? Cerita Elara adalah cerminan dari dilema kita saat ini. Ketika teknologi menawarkan kita kemungkinan tanpa batas, kita harus berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya kita kejar? Apakah ini benar-benar evolusi, atau kita hanya tersesat dalam upaya untuk melarikan diri dari kemanusiaan kita sendiri? Pada akhirnya, manusia 2.0 bukanlah tentang teknologi itu sendiri, melainkan tentang pilihan yang kita buat. Kita berada di persimpangan jalan yang akan menentukan masa depan kemanusiaan.
Di satu sisi, teknologi adalah cerminan dari kreativitas dan potensi manusia. Ia menunjukkan bahwa kita mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa, mengubah dunia, dan melampaui batas-batas yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi cermin yang memperlihatkan sisi gelap kita, keserakahan, keegoisan, dan ketakutan kita akan ketidaksempurnaan. Pilihan ada di tangan kita. Kita bisa membiarkan teknologi mengambil alih, mengubah kita menjadi makhluk yang hanya terfokus pada efisiensi dan kecanggihan. Atau kita bisa menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperdalam kemanusiaan kita, untuk lebih memahami diri sendiri, sesama, dan dunia di sekitar kita. Seperti api pertama yang ditemukan oleh nenek moyang kita, teknologi adalah pedang bermata dua. Api bisa menerangi jalan kita, tetapi ia juga bisa membakar kita. Yang menentukan adalah cara kita menggunakannya dan niat yang kita bawa dalam setiap langkah. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa menjadi manusia bukan hanya tentang kemampuan untuk menciptakan, tetapi juga tentang keberanian untuk merasa, merenung, dan bertanya. Teknologi mungkin membawa kita menuju manusia 2.0, tetapi makna sebenarnya ada dalam hati kita, dalam cara kita mencintai, dalam cara kita merangkul ketidaksempurnaan, dan dalam cara kita menemukan kebijaksanaan di tengah perubahan. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bertanya pada diri sendiri, apa arti menjadi manusia bagi kita? Karena dalam pertanyaan itu, kita mungkin menemukan jawaban yang lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh teknologi.